pertemuan kedua dengan saya di FTS Padat, formulasi tablet salut polimerik, Mas Mbak, salut polimer. Kemarin kita sudah diskusi terkait dengan formulasi tablet salut gula. Di dalam formulasi tablet salut polimer ini, Mas Mbak semua, itu sudah saya sampaikan video, ya. Video pembelajaran, ada 2 video perkuliahan terkait dengan formulasi tablet salut polimer. Kemudian Mas Mbak semua itu menyimak, dan Mas Mbak semua memahami konsep-konsep yang ada pada formulasi tablet salut polimer. Pada formulasi tablet salut polimer ini, Mas Mbak, ya, ini berbeda dengan konsep yang kita sampaikan di tablet salut gula, Mas Mbak, tetapi secara prinsip dan sederhananya sama-sama proses penyalutan. Oke, sebelum saya mulai diskusi, Mas Mbak, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak, Mbak? Mas? Nggak ada? Nggak ada ya? Mohon izin bertanya, Pak. Oke, silahkan Mbak Rizky ya. Monggo silahkan Mbak Rizky. Mbak Rizky Ayu Febriana. Monggo silahkan Mbak. Di contoh formulasi yang di bagian color coding itu, Pak, color layer itu kan dia HPMC-nya itu lebih konsentrasinya lebih tinggi, Pak, persenannya kalau dibandingkan yang atas. Atas kan cuma 3,3 kalau tidak salah, kalau yang bawah itu kan 6. Itu kenapa ya, Pak? Kenapa dia lebih tinggi gitu? Terus habis itu kalau misalkan konsentrasinya itu tetap tidak semakin meningkat, itu apa yang terjadi, Pak? Oke, pertanyaan pertama saya akan bahas dulu, Mbak, terkait dengan kalau konsentrasinya meningkat apa yang terjadi. Sebenarnya begini, Mbak, ini di PPT saya ya, Mbak, ya, yang jangan tanyakan. Iya, Pak. Oke, sebentar, saya buka PPT-nya sekalian, Mbak. Oke, jadi gini, Mbak, kalau konsentrasinya meningkat, otomatis nanti viskositasnya akan meningkat. Kalau viskositas akan meningkat, ukuran dropletnya juga akan lebih besar, Mbak, ya. Sehingga kadang efisiensi proses penyalutan juga tidak akan efisien. Tetapi, Mbak, proses peningkatan viskositas di sini itu harus kita perhatikan dulu, Mbak, tipe HPMC yang digunakan. Sebentar, saya bukakan dulu. Oke, ada yang clear sama colored kuteng ya, Mbak, ya. Polimernya sama, tapi yang bawah itu ada penambahan opacifying agent-nya, Mbak. Jadi ada opacifying agent, titanium dioxide, ada pewarna, kemudian plasticizer-nya PEG, dan polimernya sama, tipenya sama, HPMC-nya mah, viskositas sama. Dilihat dari viskositas, Mbak, viskositas di sini ini sangat rendah sekali, Mbak, ya, 15 centipoise. Air itu viskositasnya 1 centipoise, Mbak. Ini viskositasnya sangat rendah. Artinya sebenarnya viskositas itu, Mbak, itu diukur dengan konsentrasi 2% HPMC. Jadi peningkatan konsentrasi HPMC yang sekian itu tidak berbeda bermakna, Mbak. Kenapa? Karena HPMC-nya low viscosity, Mbak. Tapi kalau HPMC-nya high viscosity itu problem sekali di proses penyalutan. Itu peningkatannya hampir 2 kali lipat itu tidak berbeda bermakna. Karena misalkan 15 kali 2 hanya 30 centipoise itu kecil sekali, Mbak. Jadi masih bisa untuk bentuk droplet yang bagus. Nah, pertanyaannya kenapa kok yang color lebih kental gitu ya, Mbak, ya? Karena banyak dispersi di sini, Mbak. Ada titanium dioxide, kemudian pewarnanya ini light, Mbak, tidak larut, ya. Beda dengan dye. Dye itu pewarnanya larut. Kalau light itu pewarnanya tidak larut. Kalau pewarnanya tidak larut, otomatis dia akan terdispersi, Mbak. Ketika dispersi itu butuh viskositas yang lebih tinggi, makanya HPMC-nya dinaikkan. Gitu ya, Mbak Rizky ya. Pertanyaanmu bagus banget, Mbak Rizky. Oke. Iya, Pak. Tapi Mbak Rizky kok di laporan yang saya download di dalam Edlink jenengan kok minim sekali ya, Mbak, ya, aktivitasnya ya di Edlink ya, Mbak, ya. Iya, Pak, saya lihatnya baru tadi malam kalau yang video ini, Pak, ya. Enggak, video pun juga kehitungnya 2%, Mbak, jenengan melihatnya, Mbak. Enggak, Pak. Padahal saya lihatnya enggak lewat YouTube, langsung dari sininya, Pak. Oke, nanti coba saya komunikasikan dengan yang di Edlink-nya, ya. Karena banyak laporan juga nih, banyak yang kosong juga, Mbak. Oke, terima kasih, Mbak Rizky. Ada lagi, Mas, Mbak, yang mau ditanyakan? Mohon izin lagi, Pak. Oke, monggo silahkan, Mbak. Dan kan di formulasi ada juga dia kombinasi PEG 400 dan juga PEG yang
8.000 kalau nggak salah. Nah, untuk pertimbangannya kenapa dia pakai sama-sama PEG meskipun beda tipenya itu apa ya Pak? Kenapa nggak pakai bahan yang sejenis tapi bukan PEG begitu Pak? Yang digunakan sebagai pertimbangan untuk pemilihan kombinasinya itu bagaimana? Oke, pertanyaan bagus, Mbak. Bedanya PEG 400 sama 8.000 itu berat molekulnya, Mbak. Ya, panjang rantainya berbeda. Ya, namanya plasticizer itu ditujukan untuk memudahkan si struktur dari polimernya itu lebih lentur. Artinya dia harus berinteraksi, Mbak, dengan polimer tersebut, begitu ya. Interaksinya ini akan berbeda, Mbak, kalau bobot molekulnya berbeda. Itu Mbak pertama. Yang kedua, sebenarnya fungsi plasticizer di sini, Mbak, ini selain untuk membuat dia lentur polimernya, ini juga bisa buat mengatur kekentalan, Mbak, dari suatu sistem. Karena PEG yang 400 itu cair banget, Mbak. PEG yang 8.000 itu padat. Campuran keduanya itu bisa mengatur konsistensi atau kekentalan, Mbak, yang nantinya membantu sistem dispersi. Berbeda dengan yang atas ya, hanya pakai satu tipe saja ya. Karena memang ditujukan untuk clear coating, Mbak. Hanya ada polimer, plasticizer, dan air. Gitu. Kalau yang colored coating, yang berwarna, itu butuh penstabil dispersinya. Karena lead dan titanium dioxide itu nggak larut. Sehingga dia butuh distabilkan tadi viskositas. Nah, salah satunya tadi dengan meningkatkan viskositas dari HPMC-nya. Tetapi di sini mungkin dia yang melaporkan ini mencoba formulanya ini nggak bisa kurang viskos, makanya pakai kombinasi PEG yang 8.000. Jadi tujuannya adalah memodifikasi viskositasnya, Mbak, yang pertama. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan di awal, itu tujuannya untuk meningkatkan interaksi, karena semakin panjang rantai polimernya, Mbak, interaksinya akan semakin kuat. Intermolekular kompleksnya semakin kompleks, Mbak, semakin kuat. Gitu ya, Mbak Rizky ya. Ini terima kasih Bapak. Oke, ada yang lain, Mas, Mbak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya yang bertanya, Mbak ya. Oke, ini kalau saya tanya sederhana-sederhana, Mas, Mbak ya. Oke, saya acak dulu, Mas, Mbak. Yang pertama, Mbak Ida ada nggak, Mbak Ida? Mbak Ida Lestari? Ada harusnya. Kalau nggak ditinggal bubu. Halo, Mbak Ida? Sleeping Beauty? Sleeping Beauty. Suara saya masuk atau Mas, Mbak? Masuk, Pak. Masuk ya. Oke, berarti ini Mbak Ida, Bu. Masih pagi sudah, Bu. Nggak apa-apa, mungkin tadi malam begadang belajar gitu ya, kuliah ketiduran. Boleh. Kemudian, coba di random lagi. Mas, sorry, ini Mbak nih. Hernando Sabila Firdausi. Ada nggak? Harusnya ada. Di Zoom ada. Bubuk lagi? Allahu Akbar, bubuk. Nggak apa-apa. Mungkin berjuang keras nih Mbak Mas mahasiswanya, belajar sampai malam-malam sehingga kuliahnya lupa. Mohon maaf, hadir Pak. Oh hadir, Mas toh ini ya. Mungkin nanti dipanggil ibunya ya. Kuliah dosenmu gitu ya Mas ya. Oke, Mas Hernando. Sorry Mas, tadi saya panggil Mbak ya. Mungkin jalan nggak dengar sih tadi. Oke, ini Mas. Tablet polimerik Mas, penambahan bobotnya lebih kecil dibanding tablet salut gula Mas Hernando. Kenapa Mas? Halo Mas Hernando. Halo Mas Hernando. Mohon maaf Pak, karena lapisannya setahu saya kalau nggak salah lebih tipis Pak dari tablet salut gula. Lah itu pertanyaannya Mas, ya kenapa lapisannya lebih tipis gitu loh ya? Gimana Mas jawabannya Mas? Kenapa kok tablet salut polimer lapisannya lebih tipis dibanding tablet salut gula Mas? Jadi penambahan bobotnya 2% ya, sampai 5-an, yang salut gula itu bisa sampai 100 kalinya. Kenapa Mas Hernando? Halo Mas Hernando.
Gimana, Mas? Masih ya, kalau sepaham saya begitu sih Pak. Masih kalau untuk polimer itu berkali-kali lebih tipis dari salut gulanya. Nah iya, kenapa Mas kira-kira? Ngopo kok begitu? Belum tahu jawabannya ya. Oke, saya tulis pas saja. Oke, kemudian biar dibantu sama temennya aja, ya mas-mas temennya. Mas Juan Bayu Erlangga ada nggak? Mas Juan Bayu Erlangga harusnya ada. Kalau nggak Bubuk. Hadir Pak, hadir. Oh hadir, tak kira Bubuk Mas. Oke Mas Juan, gimana Mas Juan? Halo Mas Juan, bagaimana Mas Juan? Halo Pak. Bisa diulang Pak soalnya Pak? Wah, iki mesti ditinggal-tinggal iki kuliah iki. Iya, tinggalan Pak. Tinggalan Iya. juga jumping-jumping Pak biasa. Oke. Kenapa penambahan bobot di tablet salut gula itu lebih sedikit, Mas? Ya, karena lapisannya lebih tipis ya itu ya. Nah, kenapa kok lapisannya lebih tipis sehingga penambahan bobotnya itu lebih sedikit dibandingkan tablet salut gula, Mas? Tapi tablet salut polimer yang lebih tipis. Kenapa, Mas? Biar kandungannya itu Pak, kan kalau di video Bapak itu ada dibilang katanya kayak 700 sampai 750 gitu kalau misalnya ada 500 mg. Nanti dia kayak ketambahan dikit gitu loh Pak. Enggak, kenapa ketambahnya sedikit, Mas? Yang tablet salut polimer. Kok tablet salut gula kok tebal penambahannya gitu loh ya. Kenapa, Mas? Mungkin karena bisa biar apa ya Pak? Biar bisa ngelewatin apa ya pakai bahasanya itu nggak bisa lewatin lambung khusus gitu Pak. Biar bisa kita yang ngatur lah Pak gitu. Oh gitu ya, oke. Coba biar dibantu temennya. Oke. Saya random lagi, mbak-mbak aja. Mbak Priskalun ada nggak? Harusnya ada. Di Zoom ada kok. Mbak Priskalun gimana Mbak Priskalun? Ada Pak. Ya gimana Mbak? Dia lebih tipis mungkin karena memerlukan waktu yang lama untuk larut Pak. Oh gitu, karena gara-gara waktunya larutnya lama jadi lebih tipis gitu ya Mbak ya? Iya Pak. Gitu Mbak, oke. Biar dibantu temennya lagi Mbak, nggak apa-apa Baik Mbak. Pak. Yang penting jenengan mencoba menjawab Mbak ya. Iya Pak. Oke. Mbak Hilma ada nggak Mbak Hilma? Harusnya ada. Kayak Merkuvet Mbak Hilma. Ada Pak. Oke. Mbak Hilma, gimana Mbak? Menurut jenengan Mbak? Halo? Itu Pak, pelepasannya obat di lambung atau di usus seperti itu. Oke. Satu lagi Mas Mbak ya. Mbak Dwi Triska Olivia, gimana Mbak Dwi? Halo Mbak Dwi? Pupuk? Oke. Oh nggak ada Mbak Dwi Triska. Dwi Triska di Zoom nggak ada. Oke, Pupuk. Oke Mas Mbak. Kenapa kok tabletnya lebih tipis? Karena prosesnya Mas Mbak ya. Yang tablet salut polimer itu cuma satu lapis sudah dapat menyalut secara sempurna. Berbeda dengan tablet salut gula Mas Mbak, ada 5 sampai 6 step di situ. Yang mana ada step yang paling krusial untuk membentuk rounded shape edge-nya pada tahap subcoating. Itu membuat tabletnya itu tambah bobotnya banyak. Karena bentuknya bikonkave, jadi bentuk yang bulat itu Mas Mbak, itu butuhnya penambahannya bobotnya banyak. Sehingga itu perlu kita apa itu Mas Mbak cermati bahwa kalau tablet salut polimer itu pasti lebih tipis. Jangan sampai tablet salut polimer nambah polimermu terlalu banyak ya Mas Mbak ya. Oke, saya lanjutkan nih. Oke, nih Mbak Afifah. Mbak Afifah ada enggak? Afifah ada enggak? Enggak ada ya. Oke, Bubuk. Oke, Mbak Afif ada harusnya Mbak Afif. Ada Pak. Oke, Mbak Afif. Ini Mbak terkait dengan salah satu keuntungan dari tablet salut polimer, Mbak. Kita bisa memodifikasi pelepasan obatnya. Itu karena apa ya Mbak ya? Kita bisa modifikasi
Pelepasan obatnya itu karena apa, Mbak? Karena apa, Mbak? Halo, Mbak Afif. Oh iya Pak, Karena apa? mungkin tergantung polimernya Pak, atau apa itu cepat lambatnya rilisnya obat itu. Kenapa tergantung polimernya, Mbak? Kenapa, Mbak? Kok tergantung polimernya? Halo, Mbak. Pas, Mbak. Oke, biar dibantu temennya, Mbak, ya. Mas Ali Wibowo, ada nggak Mas Ali Wibowo? Oh, di Zoom nggak ada. Ya, Bubuk. Oke. Mas Basir Pratama, ada nggak Mas Basir Pratama? Nama Zoom diganti nama biasa ya Mas Mbak ya. Biasa saya bisa ngidentifikasinya enak Mas Mbak. Bubuk juga ya kayaknya ya. Ini semangat belajar semua jadi tidur malahan. Mbak, oh ya Mbak, tadi ada yang izin. Tadi Mas siapa Mas Mbak ya? Saya lupa Mbak. Yang menyampaikan WA ke saya. Hernando ya, bener ya? Nanti takut tak tulis. Oh, tadi tak panggil no, nggak ada. Kelas tak bilang pas. Ini izin. Oke. Oh, tadi dipanggil jawab luar biasa Mas jenengan Mas. Ikut MBKM tapi juga Mas. Oke, nggak apa-apa Mas ya. Semoga sukses acara MBKM-nya Mas. Oke, saya lanjutkan Mas Mbak ya. Mbak Indah Purnamasari, ada nggak Mbak Indah Purnamasari? Waduh, ini kok yang tak panggil nggak ada semua toh Mbak? Bubuk lagi? Maaf, Pak. Indah Purnamasari kendala sinyal. Oh, sinyal. Oke. Tapi kok juga nggak pernah akses di itu ya Mbak ya? Saya cek ya ini ya di itunya ya. Ya harusnya kalau kendala sinyal kan tetap bisa ngakses video Mas Mbak. Nah sudah saya share bukan tadi ya videonya kemarin-kemarin Mas Mbak ya. Oke. Jadi Mas Mbak semua kenapa saya bikin video itu tujuannya begitu Mas Mbak. Kalau Mas Mbak gangguan sekarang itu bisa lihat besok atau kemarin-kemarinnya begitu loh ya. Kan di Adlink ada pantauan Mas Mbak, jenengan masuk Adlink berapa kali, masuk kelas saya berapa kali, masuk topik saya berapa kali, buka berapa menit itu ada Mas Mbak ya. Ini Mbak Indah nggak sama sekali Mas Mbak ya. 5 menit aja nggak ada nih masuk ke topik ini Mas Mbak. Oke, kemudian saya lanjutkan. Mbak Laila Zulfa, ada nggak Mbak Laila Zulfa? Harusnya ada. Halo Mbak Laila Zulfa? Iya. Halo monitor? Ada Mbak? Iya Pak. Oke Mbak Laila. Mbak Laila kenapa Mbak Laila? Apa? Tadi polimer kenapa Mbak? Karakteristiknya yang beda apanya Mbak? Mohon maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya? Wah, ini ditinggal-tinggal, ini jelas. Oke, ini pengulangan yang kedua ya Mbak ya. Nanti maksimum saya ngulang 3 kali ya Mas Mbak ya. Jadi kalau Mas Mbak semua itu tadi memodifikasi pelepasan obat itu bisa dengan tablet salut polimer. Lah, kenapa si polimer ini bisa memodifikasi pelepasan obat? Ya, tadi Mbak Afif bilang karena karakteristik polimernya yang berbeda. Lah, karakteristik apa Mbak ini Mbak? Gitu ya. Ini kita diskusi ya Mas Mbak ya, bukan pertanyaan satu one by one ya. Jadi jangan harus menyimak Mas Mbak ya. Gimana Mbak? Halo Mbak Laila Zulfa. Iya Pak. Gimana Mbak? Karena polimer itu dapat disesuaikan dengan tujuan dari cutting tersebut Pak. Ya, kenapa kok bisa disesuaikan tuh kenapa Mbak? Ada apa gitu loh Mbak? Kenapa Mbak? Apanya Mbak yang bisa kita sesuaikan Mbak? Oke, contoh saya berikan contoh Mbak ya.
Memodifikasi pelepasan obat, kita bisa modifikasi di mana obat itu lepas, Mbak. Contoh, ada obat yang lepasnya di lambung, ada yang obat lepasnya hanya di usus, hanya ada obat lepas di kolon. Itu karena apa, Mbak? Mbak Lela Zulfa? Oke, saya anggap pas ya. Nah, waktunya Mas Mbak ya. Sayang sekali biar kita bisa diskusi lebih panjang, Mbak. Karena soal-soal diskusi ini nanti yang banyak keluar, Mbak, di ujian saya, Mbak ya. Oke, Mbak Devi, Istiana, ada nggak Mbak Devi? Harusnya ada. Ada, Pak. Oke. Monggo Mbak Devi, gimana Mbak Devi? Gimana Mbak Devi? Halo? Monitor? Mbak Devi, sehat? Iya, Pak. Sebentar. Gimana Mbak? Jangan lama-lama Mbak. Ayo Mbak, gimana Mbak? Oke. Halo Mbak Devi, ini kayaknya nih masih ngantuk-ngantuk nih Mbak Devi nih. Oke Mas Gani tadi Raisen kenapa Mas Gani? Mau ini Pak, menjawab Pak, karena Oke, penyaluran, terima kasih Mas. Gimana Mas? karena penyalutannya Pak. Penyalutannya kenapa Mas Gani? Jadi kan tadi kan Bapak bilang kan ada yang dilepas di lambung, ada yang dilepas di usus. Itu kan karena penyalutannya Pak. Penyalutannya gimanain? Tablet itu kan ada penyalutan salut enterik, ada salut lepas lambat dan Baik. itu mempengaruhi. Nah ya, itu tergantung apanya toh Mas sebenarnya Mas? Benar Mas, siapaanmu, tapi tergantung apa Mas? Tergantung bahan yang dipakai Pak. Ya tergantung karakteristik polimer. Kalau kita pakai salut enterik, kita pakai polimer yang tipe apa Mas? Yang karakteristiknya bagaimana? Yang tablet enterik ya Pak ya. Ya, yang enterik. Yang tahan sama asam lambung Mas. Dia nanti bisa mencegah obatnya itu atau tabletnya itu menyerap air Mbak ya, karena polimer itu kan menyalut ya Mbak ya Mas Mbak ya. Kalau tabletnya disalut sama polimer, otomatis nanti tabletnya itu Mas Mbak itu akan terlindungi. Kalau polimernya nggak larut, kena asam lambung pun Mas Mbak, obatnya akan lepas. Jadi konsepnya sederhana sekali Mas Mbak ya. Kalau kita membuat tablet satu sangat sederhana sekali ya. Artinya obat itu Mas Mbak kita akan tutupi, kita coating obatnya itu pakai suatu polimer. Nah, itu yang menjadi perhatian bagi kita dalam merancang suatu tablet dengan pelepasan termodifikasi. Oke, makasih Mas Gani. Oke. Baik Pak. Kemudian selanjutnya Mbak Nadia ada nggak Mbak Nadia? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, Mbak Nadia, dalam formulasi tablet salut ya Mbak ya, itu tantangan utama atau tantangan terbesar dalam salut polimer ini apa Mbak? Sebenarnya Mbak, selain residu organik solvent Mbak. Apa Mbak? Larut organik itu juga nggak, Pak? Nah iya, selain organik solvent Mbak. Itu keragaman dari lapisan polimer. Oke, homogenitas dari lapisan polimer ya, boleh juga Mbak. Kenapa Mbak kok polimer itu susah homogen Mbak lapisannya Mbak? Kenapa Mbak? Karena itu bukan, Pak. Apa namanya, polimer itu kan nggak larut sama air. Itu bukan, Pak. Ya bisa tapi kurang pas Mbak. Karena apa Mbak pasnya? Karena Itu bukan, Pak. Keseragaman dari cairan penyalut. kalau cairan penyalut pasti seragam Mbak, dia diaduk Mbak. Karena lapisannya hanya selapis Mbak. Ya. Karena lapisannya selapis itu kita susah Mas Mbak untuk mencapai homogenitas yang sempurna. Mbak. Artinya seragam.
atas, tengah, bawah, samping, kiri, kanan itu ketebalannya sama itu susah Mas, Mbak. Kecuali memang prosesnya itu diulang. Ya, konsekuensinya tabletnya lapisannya akan tambah. Tapi ini tablet lapis salut tipis Mas, Mbak. Lapisnya tipis. Jadi itu tahapan kritis dalam kita menjamin keragaman dari suatu lapisan penyalut. Gitu ya Mbak ya. Oke, saya lanjutkan Mbak Mas ya. Mbak Novita, istiqomah. Harusnya ada. Mbak Novita istiqomah. Oke, tantangan selanjutnya apa Mbak? Apa Mbak Novita? Pak, bisa diulangi. Tadi jawabannya Mbak Nadia apa Mbak? Mbak Nadia tadi jawab apa? Nah, ibu-ibu ini jelas nih. Oke, Mbak Siti Raisen mungkin mau membantu Mbak Siti atau gimana Mbak Siti? Atau salah pencet? Pak, kalau menurut saya itu tantangannya polimer itu kan tidak berkeras. Polimer itu gampang, lapisan filmnya gampang rapuh. Oke. Gampang rapuh ya. Kalau gampang rapuh ya bisa sih Mbak. Tapi ada plasticizer yang bisa nutupin. Tapi bisa juga Mbak. Benar Mbak. Tapi itu mengarah ke pemilihan plasticizer yang tepat. Ya. Karena kalau kita milih plasticizernya nggak pas dengan polimer itu polimernya akan rapuh Mbak. Ya. Cracking nanti bisa Mbak. Tapi belum itu minor Mbak. Ada yang paling utama Mbak, dan ini awal sekali. Dan nanti kalau Mas Mbak semua jadi apoteker di industri farmasi, suruh nyalut nanti juga akan kebingungan dalam melakukan hal ini. Oke, tadi Mbak Siti ya, sebentar. Tak boleh aneh sih Mbak. Ini Mbak Siti siapa? Mbak Siti Khotijah atau Siti Yuwana Mbak? Siti Khotijah Sari. Oke, siap. Oke, kemudian coba Mbak Yusnita, ada nggak Mbak Yusnita? Harusnya ada. Iya Pak. Apa Mbak tantangannya Mbak? Selain yang disebutkan tadi Mbak. Halo Mbak, tantangannya apa? Penggunaan pelarut organik bukan Pak? Selain itu Mbak, selain itu. Sudah saya sebutkan di awal Mbak. Apa Mbak? Mbak Yusnita? Iya Pak. Apa Mbak? Halo Mbak Yusnita, gimana? Halo Mbak Yusnita. Homogenitas lapisan coating bukan Pak? Padahal itu semua sudah dijawab sama teman-temanmu tadi. Oke, saya ganti. Jangan diulang ya Mbak ya, jawabannya dari teman-temannya ya Mbak ya. Itu kelihatan jenengan itu ninggal-ninggal Mbak kuliahnya. Oke Mbak Sevia Agustin. Sebentar Mbak, sebentar. Oke Mbak Inayah tadi Raisen, monggo silahkan Mbak Inayah. Penyeragaman dari sisi alatnya Pak, yaitu kecepatan putarannya. Itu bisa dikontrol Mbak, bukan dari tantangan utama. Tapi nggak apa-apa, jenengan berani jawab, oke Mbak. Saya tandai dulu Mbak. Mbak siapa tadi, lupa aku. Mbak siapa Inayah tadi? Pak. Oh, Mbak Inayah ya. Oke, gimana Mbak Sevia Agustin? Gimana Mbak? Halo, Mbak Sevia Agustin adakah? Atau Bubuk?
Saya cek dulu. Bola nggak ada. Oh ada ding, ada. Nah ini ditinggal nih kuliahnya ini. Ditinggal ya ini ya. Saya tulis bubuk Sevia, Pak. ya. Sevia Agustin, bukan jenengan Mbak. Jangan Febrianti Mbak. Soalnya Sevianya ada 2, Pak. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Ini benar-benar bubuk ya. Oke. Ini kuliahnya saya live streaming kan Mbak. Jadi saya punya bukti otentik ya. Dengan hadir menit berapa sampai berapa saya ada. Saya kemarin ada yang protes, Pak saya hadir kuliah, saya kasih hasil live streaming, tolong dicarikan menit berapa yang hadir, nggak nemu. Itu ya Mbak ya. Oke. Saya lanjutkan Mas Mbak semua ya. Oke. Tantangan terbesarnya adalah apa Mas Mbak? Ada yang tahu? Mbak Rizky, mau nggak silahkan Mbak Rizky, mau bantu saya jawab Mbak Rizky. Izin Pak, saya mau menjawab yang tadi masalah pernyataannya Nadia mengenai keseragaman lapisan pelarutnya itu Pak. Itu dia bisa tidak seragam karena kalau misalkan nih alatnya itu kan diputar terus juga dia di spray. Nah kalau misalkan kecepatan putarannya itu nggak diatur misalkan, itu dia juga bisa menyebabkan tidak sama lapisannya. Terus juga dia kan menggunakan panas. Itu makanya kalau misalkan panasnya itu nggak merata, itu dia juga akan menyebabkan lapisan parutnya itu juga nggak merata seperti itu Pak. Oke, benar Mbak. Itu terkait dengan proses ya Mbak ya. Tapi bisa kita optimasi Mbak. Kalau tapi dari aspek polimernya Mbak, apa yang menyebabkan tantangan utamanya apa Mbak? Ada yang tahu Mas Mbak? Dari aspek polimernya. Ada yang tahu Mas Mbak? Ayo. Kelarutan, Mbak. Bukan kelarutan Mbak. Ini Mbak Rizky ya. Ada yang Mbak tahu? Yang jawab kelarutan tadi Mbak siapa Mbak? Halo? Mbak Siti. Mbak Siti. Siti siapa? Khotijah tadi, Pak. Oh, Khotijah. Ada yang tahu selain itu Mbak? Masalah manufaktur, Pak. Oh, bukan Mbak, bukan. Yang jawab masalah manufaktur tadi siapa Mbak? Inayah. Oke Mbak Ina ya. Maka suaranya saya pernah dengar gitu ya. Bukan Mbak. Apa problem utamanya Mas Mbak? Problem utamanya adalah kita milih polimernya Mas Mbak ya. Ya. Di video sudah saya sampaikan juga. Sama-sama eudrajit Mas Mbak. Itu bisa memberikan perbedaan karakteristik dari polimer Mas Mbak ya. Ada yang polimernya itu larutnya cepat ya. Nanti bisa jadi ambien protektan atau tugasnya nyalutnya itu melindungi Mas Mbak ya. Melindungi tablet Mas Mbak dari lingkungan ada ya. Oke, ada yang sifatnya itu misalkan dia tahan asam ya. Itu nanti jadi tablet salut enterik. Ya walaupun sama-sama eudrajit Mas Mbak ya. Itu beda karakteristik yang pertama. Ya. Yang kedua Mas Mbak, itu perbedaan bobot molekul Mas Mbak ya. Sama-sama HPMC Mbak. HPMC itu bermacam-macam Mbak. Ada yang HPMC viskositas rendah ya. Ada yang HPMC viskositas tinggi. Ada yang viskositas medium. Ya itu beda-beda ya. Yang viskositas rendah Mas Mbak kita manfaatkan buat penyalutan. Ada yang viskositas tinggi kita manfaatkan buat kontrol pelepasan obat. Bisa ya. Ada juga HPMC yang memang kita rancang untuk membuat tablet sustain release Mas Mbak. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut ketika di tablet sustain release itu ada. Oke, itu terkait dengan problematika atau permasalahan atau tantangan utama Mbak ya. Pemilihan polimer karena karakteristiknya berbeda-beda. Itu nanti yang jadi konsen bagi kita dalam nanti Mas Mbak semua itu mendesain atau merancang suatu tablet salut. Oke Mas Mbak, ini ada kuis sedikit Mas Mbak ya di Edlink ya. Silahkan dikerjakan Mas Mbak ya. Waktunya hanya 7 menit ya. Waktunya hanya 7 menit, bisa dimulai dikerjakan dari